Kembali di Rakyat Bersuara, saya Aiman Wicaksono. Sebelum saya ke Bung Haris, tadi Bung Haris saya janji akan Bung Haris, tapi ada pembicaraan tadi pada saat jeda menarik oleh Babe Haikal. Saya ingin tanya, tadi kan sempat juga bertanya kawan-kawan. Pembicaraan jeda jadi live begini ya? Iya, harus, ini kan transparan. Jadi ada banyak pertanyaan. Pak Prabowo sebelum, apa bahasanya, menghadap Tuhan. Gini. Ya, saya kan suka diundang untuk diskusi gitu ya. Dan langsung suka, dengan Pak Prabowo? Iya. Oke. Dan juga suka diundang dalam acara misalnya ada pengajian atau buka puasa bersama gitu kan. Bahkan dari zaman dulu. Ya. Dari dulu ya ketika masih zaman periode 2018, 2019 yang saya sampaikan itu sering sekali berulang-ulang. Apa itu? Begini. Ibnu Arabi itu pernah menulis dalam bukunya judulnya Al-Futuhat Al-Makkiyah. Jilid 7. Dia bilang begini, negara itu harus bisa menjamin rakyatnya terbebas dari lapar dan terbebas dari takut. Dalilnya at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Al-Quraisy. Quraisy itu bangsa yang kecil lalu kemudian menjadi 2/3 dunia di bawah telapak kakinya. Siapa pemimpinnya? Pertama Nabi Muhammad, dilanjutkan dengan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Utsmaniyah, berapa ribu tahun itu loh keberhasilan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala lukiskan dalam Al-Qur'an bahwa bangsa yang di dalamnya orang yang nggak ada yang lapar dan nggak ada yang takut, dia akan sejahtera. Begitulah beberapa tafsirnya dengan mengabaikan asbabun nuzul dari surat Al-Quraisy tadi. Dan itu disampaikan ke Pak Prabowo oleh seorang Babe Haikal. Dan saya sering sampaikan itu. Sering bahkan? Sering. Dan kemudian terjadilah mungkin dalam perenungan, dalam pemikiran, dalam program gitu loh. Akhirnya adalah suasana yang dibangun oleh beliau. Suasana apa yang dibangun oleh beliau? Dalam pidato-pidatonya. Saya presiden yang akan mencintai rakyat yang baik yang mendukung saya maupun yang membenci saya. Itu beliau udah menjamin rasa aman di dalam bernegara. Dan kemudian beliau juga melancarkan program untuk makan siang gratis. Itu lapar. Itu juga menjamin. Jadi dari kata-katanya dan dari perbuatannya telah tercermin menjamin rasa lapar dan rasa takut. Itu masalahnya Bang. Nah, kalau lapar makan siang gratis, kalau takut apa? Loh, kan udah menjadi kan komitmennya udah berkali-kali diucapkan. Saya presiden yang akan mencintai semua rakyat, baik yang mendukung saya maupun yang membenci saya. Artinya yang membenci nggak bakal diapa-apain gitu loh. Keren. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan begitu Be ya. Itu dia harapannya. Oke. Oh, luar biasa. Tapi soal curang-curang nggak diceritakan sama Pak Prabowo. Maksudnya kalau pemimpin mendapatkan kekuasaan dengan cara curang itu juga nggak baik juga, Be. Kan berulang kali dibilang, yang curang tangkap. Emang curang perintah beliau? Yang ditangkap siapa? Yang curang. Oh, berarti istana itu. Silahkan, yang curang tangkap. Gitu aja prosesnya. Gitu aja kan. Dan yang curang memang perintah beliau. Ya kalau soal curang udah selesai lah. Karena Mahkamah Konstitusi sudah kan memutuskan. Mengangkat kembali. Ya, saya katakan kembali gitu loh. Ya, siapa yang selesai. curang? Emang Bung Refli punya keyakinan ya silakan. Ada dissenting gitu. Kelihatan Babe. Kalau sudah ngomong curang langsung dia emosinya tinggi. Ngomong yang lain tidak kan? Gak ada emosi Bang. Tenang aja kita gak ada emosi. Santai ada aja. Ada dua Bang Ferry. Ini gaya. Ada Bang Refli ada dua. Kalau ngomongin curang sama ngomong Mama Sinton. Kenceng dia. Ngomong PDIP sama ngomong curang dia langsung naik dia. Bung Haris, silakan Bung Haris. Ada yang mau disampaikan tadi. Mungkin nasihat dari Babe ke Pak Prabowo soal surat Al-Quraisy tadi ya. Negara itu harus menjamin satu rasa takut tidak boleh dan juga menjamin perut lapar maksudnya tidak boleh. Silakan. Baik. Pertama begini, saya ngikutin tadi diskusinya dan juga ngikutin diskursusnya kan berapa hari ini soal nyebrang menyeberang itu. Pertama saya mau bilang begini bahwa diskusi ini atau wacana yang beredar soal bergabung dan harus ada yang jadi oposisi itu sepertinya agak aneh. Jadi maksudnya apa? Nggak perlu ada oposisi nggak apa-apa? Bukan, saya mau jelasin kenapa oposisi dan tidak beroposisi, posisi dan beroposisi menjadi diskusi normatif. Ini kayak ada 4 kotak, siapa yang mau ditaruh di sini, siapa yang mau taruh di situ. Sampai tadi ada pernyataan, tolong sampaikan salam saya, bilang sama teman-teman PDIP, oposisi aja. Kalau kita baca literatur
literatur humaniora ya terkait dengan soal situasi politik gini ya, dari kajian sosiologis, politik, hukum. Oposisi itu dampak. Dia bukan dipertarungkan, bukan didiskusikan dalam hitungan apa tadi istilahnya, tinta keputusan MK masih basah. Dia harusnya dampak karena ada visi dan ideologi dari si kontestan itu. Jadi apa pertanggungjawaban mereka terhadap saya ke Banyuwangi mau ke tempatnya petani pakel di pelabuhan di Banyuwangi, kita berhenti ketemu pendukungnya PDIP, ya kan? Saya pernah ketemu pendukungnya Anies di daerah yang mereka tidak punya atau tidak melengkapi dirinya untuk berimajinasi akan gabung dan apa-apa. Mereka ideologis mendukung Megawati, mendukung Anies karena ada melihat harapan di sana. Jadi menurut saya oposisi adalah konsekuensi. Dia bukan sesuatu yang didiskusikan untuk ditempatkan. Otomatis harus jadi oposisi kalau tadi bahasanya kan kalau kalah, bukan hanya kalah. Gambaran idealnya adalah yang di koalisi Indonesia Maju pun harusnya ada yang tiba-tiba keluar. Kenapa? Saya kira makan siangnya pakai daging, ternyata kangkung misalnya. Dia juga check out. Kalau nanti sudah dilakukan Iya, misalnya. saya berimajinasinya seperti itu. Ini artinya apa? Artinya berposisi atau berkuasa dan juga beroposisi itu artinya karena ada konsep, ada keinginan yang diyakini. Melihat diskusi hari ini, melihat wacana hari ini, mau diundang mau nggak diundang, mau ada karpet merah nggak ada karpet merah, mau ada hubungan baik Megawati dan Prabowo, ya kan? Itu nggak penting. Yang penting adalah seharusnya mencocokkan. Ada kecocokan, ya kan? Dan kecocokan itu nggak harus dia bergabung. Pertanyaan dari perdebatan, belum masuk sudah masuk, nggak ada di rujukan tata negara kita. Koalisi itu disahkan di mana dengan mencet tombol apa, ada tanda tangan apa, nggak ada. Itu fatsun. Yang tadi kalau Bung Refli bilang menyebutnya itu fatsun dengan indikator-indikator, semuanya gestur. Nah jadi yang penting buat kita, buat saya mau bilang, rakyat ada orang yang mendukung, 58 oke. 58 bisa kita diskusikan, tapi saya nggak usah diskusikan. Tapi yang non 58 juga punya harapan. Bahwa presiden bilang, terpilih Prabowo bilang saya akan jadi sekarang ini bukan soal person Prabowo. Presiden itu kelembagaan, benar nggak Om? Dari sisi tata negara, presiden itu kelembagaan. Ini baru kali ini saya membenarkan dari A sampai Z. Jadi saya nanti mau saya tambahin. Kepresiden itu kelembagaan. Persoalannya, backbone-nya, tulang penyanggahnya buat lembaga kepresiden itu di Indonesia dengan sistem multipartai. Saya mau nyambung ke poin berikutnya dalam soal multipartai. Catatan saya dan sejumlah teman yang kerja atau ikutin isu anti korupsi, hak asasi dan lain-lain. Multipartai ini sebetulnya dia salah satunya secara tidak langsung ya, mesti diperiksa nanti kita siap kita buka gitu. Tapi dia menyumbang banyak praktek tindak korupsi. Dia menyumbang multipartai. Kenapa? Tadi multipartai. Sistem multipartai ini. Oke. Kenapa dia menyumbang sistem praktek korupsi dan juga kejahatan terhadap lingkungan hidup dan lain yang diperdebatkan di debat presiden tadi soal hilirisasi nggak hilirisasi? Karena yang memegang kendali dalam prosentase tertentu adalah orang-orang yang punya akses politik. Sekaligus saya mau mengkritik pernyataannya Babe Hekal tadi yang bilang bahwa kalau ada ini saya omongin, gak semua orang rakyat jelata itu yang jadi korban dampak pencemaran industri nikel, banjirnya batu bara, punya akses ngomong sama Prabowo seperti Babe Hekal ini, ya kan? Nah jadi yang saya mau bilang, yang pegang informasi, yang tahu bahwa ada bisnis apa, kebijakan apa dibikin, didorong, ya orang-orang politik ini, rakyat nggak tahu.
Nah, kalau multi partai mereka akhirnya berbagi. Saya selalu bilang di mana-mana ada 3 kalau orang ini dari multi partai ini nanti kalau koalisi berbagi jabatan, berbagi sektor usaha, dan berbagi penguasaan teritorial. Di daerah ini siapa yang main, di daerah ini siapa yang main. Jangan lu masuk ke Maluku Utara, lu main di Sulawesi Tenggara aja. Ya kan, batu bara, oh itu mainannya Kalimantan Selatan, ini Kalimantan Timur. Ya kan, kalau pabrik di sini, wah itu yang main geng ini, itu kelompok ini, jangan diganggu. Properti juga seperti itu. Jadi kolaborasinya, kalibrasinya antara si pejabat, jabatan, sektor usaha, dan juga wilayah. Ini 3. Nah multi partai itu sebetulnya dia pintu masuk untuk masuk ke 3 ini. Dapat jabatan, dapat bisnisan, dan dapat wilayah tadi itu. Nah ini yang kemudian dalam beberapa hal ada masuk ke penggunaan dana-dana APBN, APBD, dan semua perintilannya. Baru ini 1/3. Tapi duit yang beredar tiap tahun itu kan sampai 11.000 triliun, 12.000 triliun. Ada duit sektor swasta yang juga dia sedikit banyaknya lewat ke otoritas-otoritas negara. Dan di situ sekali lagi orang-orang yang ada di dunia politik, yang butuh backup politik, yang hidup. Rakyat cuman konsumen. Ini anak-anak muda ini kan kuliah nih. Selesai kuliah cuman 2. Dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore jadi buruh, jam 5 sore sampai jam 5 pagi lagi jadi konsumen. Mereka nggak ngambil keputusan. Mereka nggak bisa ngakses informasi, mereka nggak bisa mempengaruhi karena mereka nggak punya akses seperti si Babe Haikal bilang. Nah praktek ini yang sebetulnya kemudian berjarak tidak terkoreksi. Babe Haikal istimewa dong. Luar biasa. Yang saya mau katakan lebih lanjut Om Aiman, ya kan? Perdebatan hari ini, si ini masuk, si itu nggak masuk segala macam, buat rakyat nggak ada pengaruhnya, ya kan? Betul bahwa apa tadi, min amanu min hauf, ya kan? Menjaga, padahal ayat itu sebetulnya surat Quraisy itu sebetulnya mau bilang, ya kan orang Quraisy, lo jangan songong lah, ya kan? Ini udah lu gue jagain dari rasa lapar, gue jagain dari rasa aman. Ya kan, itu dialognya Jibril kepada Muhammad Rasulullah ketika bilang tuh orang Quraisy tuh kayak begitu. Padahal udah dibelain, jahatin Nabi dan lain-lain. Tapi oke, kalau mau dipakai tafsirnya Ibnu Arabi yang terkenal dengan Wahdatul Wujud itu. Nah saya mau bilang begini, kalau misal rakyat suruh bilang lawan rasa lapar, dikasih konsep teknisnya makan siang gratis, saya juga bisa protes kan. Kenapa enggak dikasihkan pekerjaan, diciptakan pekerjaan saja, supaya si orang tuanya atau si anak-anak muda itu dia bisa menentukan dia mau makan apa hari ini, ya kan. Jadi konsep makan siang gratis itu sebetulnya itu program yang sangat di ujung sekali. Tapi konsepnya adalah konsep memang nggak boleh lapar. Jangankan lapar, dalam Islam itu kalau ada warganya kesandung karena kerikil, itu pemimpinnya yang perlu dipertanyakan, meskipun dia berjenjang ya. Nah jadi sampai di situ saya mau mengatakan bahwa kembali sekali lagi, ini yang harus diciptakan adalah bagaimana kewarasan dan standarisasi bernegara. Bukan siapa yang bisa mengakses. Problemnya kita di negeri ini siapa yang diajak. Lu diajak apa enggak? Lu kenal apa enggak? Waktu kita mengakses komisi A, komisi B, lapor sana, lapor sini, jalan enggak? Apakah kita harus pakai embel-embel punya teman saya Babe Haikal loh. Oh ya kalau gitu nanti diproses. Nah, jadi persoalan saya persoalan yang ingin saya sampaikan malam ini, dialog oposisi dia harusnya dialog yang mengukur problem yang ada di masyarakat apa. Nggak bisa terus-terusan ngomong nggak ada masalah, 58 udah milik kita. Nggak begitu diskusi. Nggak terus, ini menarik. Jadi orang-orang Babe istimewa, super istimewa. Orang yang seperti ini, iya, orang-orang yang dekat dengan Babe juga akan jadi istimewa. Iya.
Karena bisa langsung akses kekuasaan. Bagaimana dengan orang-orang di luar sana? Betul. Bagaimana kemudian dengan orang-orang yang katakanlah menjadi korban tambang dan lain sebagainya, warga dan sebagainya. Anda mau sampaikan itu? Makanya prakteknya sekarang, termasuk saya sendiri, gara-gara mungkin berteman sama Om Aiman, jadi kalau orang Betawi bilang ketepak ngetopnya gitu ya. Dianggap kenal ini, kenal itu, kenal ini, kenal itu. Tolonglah bangun. Jadi udah nggak ada yang percaya sama mekanisme. Pernah kamu ngirim ini, pernah kamu ngurus ininya, udahlah bang, tapi udah berapa tahun lalu nggak jalan. Jadi di negeri ini segala sesuatu itu berjalan berdasarkan akses. Kenal nggak? Bisa nggak? Itu yang disebut dengan ordal itu. Saya mau tambahin ya. Bung Refli, nanti saya berikan kesempatan. Saya jeda dulu, kita jeda kembali ke Rakyat Bersuara. Setelah jeda nanti saya akan ke Bung Babe dan juga Bung Refli sesaat lagi. Bung Babe.